Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun jarak dan waktu berada di antara kita, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, memberkati kita sepanjang hari. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Engkau telah mempertemukan kami pada ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memuji, memuliakan nama-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Meskipun jarak berada di antara kita, tapi kami tetap percaya Engkau tetap memberkati, menyertai dan mengurapi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memungkinkan umatnya. Amin. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Biarkanlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini.
Sama-sama katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan ucapan syukur-Mu di hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Kau yang layak diagungkan. Oh haleluya Yesus, oh haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Bapa, Kau yang layak diagungkan, Kau
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Ketemu dengan saya Pendeta Cornelius yang hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita tahu bahwa suasana sebentar lagi akan pulih ya. Semangat kasih Tuhan ya. Sebentar lagi akan pulih dan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah-ibadah kita di gereja kita yang kita kasihi. Nah kasih Tuhan, hari ini kita sedang merayakan Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Harusnya kita berdoa terus setiap hari. Seperti biasanya kalau di gereja kita merayakan kepenuhan Roh Kudus, tapi karena suasana corona ini kita tidak bisa berdoa di gereja, tapi saya yakin kekasih Tuhan semua berdoa di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini kita lihat satu tema tentang pergerakan dimulai. Pentakosta adalah pergerakan yang dimulai, kasih Tuhan. Ya, jadi Pentakosta juga merupakan hari lahirnya gereja. Di mana gereja mulai didirikan. Kita melihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Nah, saya akan membacakannya bagi kasih Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Di dalam kehidupan kita orang percaya ada 3 fase sebenarnya, seperti yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Fase pertama itu adalah fase bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa yang khusus, bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bangsa ini spesial, dimulai melalui Abraham. Tuhan membangun bangsa ini, dipimpin oleh Musa, Yosua. Tuhan mendidik bangsa ini. Selama 2000 tahun Tuhan membentuk dan mempersiapkan bangsa ini. Ini adalah fase pertama, di mana Tuhan memberikan mereka hukum-hukumnya. 10 hukum Tuhan. Ya, ada perintah, ada keputusan tentang bagaimana menjalani kehidupan. Itu yang diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Fase pertama adalah fase bangsa Israel. Tapi mereka tidak setia, mereka banyak melanggar hukum-hukum Tuhan. Ya, mereka juga diberikan sebuah yang istimewa, yaitu disuruh membangun bait suci. Disuruh membangun bait Allah. Tempat di mana kehadiran Allah ada di sana. Dimulai dari tabernakel, kemudian bait suci secara permanen. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selama 2000 tahun Tuhan mempersiapkan orang Israel. Diberikan tempat di mana mereka bisa bertemu dengan Tuhan, tapi mereka banyak lalai. Mereka banyak tidak setia, mereka tidak mau datang kepada Tuhan dan membiarkan rumah Tuhan dipenuhkan dengan debu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka juga diperkenalkan dengan sistem pengorbanan. Sehingga orang yang berdosa yang mendekati Allah akan dikuduskan dengan pengorbanan ini. Ini zaman bangsa Israel. Mereka diperkenalkan dengan pengorbanan. Namun mereka juga tetap tidak setia. Mereka tetap juga terus hidup di dalam dosa.
Kemudian mereka diajarkan tentang kekudusan, dosa dan kepatuhan. Mereka melanggar. Diberikan raja-raja. Raja-rajanya juga tidak taat loh Bapak Ibu. Bahkan setingkat Daud, dia jatuh di dalam dosa. Diceritakan oleh Alkitab. Fase bangsa Israel. Yang kedua adalah fase Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus yang hidup tanpa dosa, dan dia mati bagi semua orang berdosa. Kematiannya menggantikan saya dan Anda menjadi orang-orang yang dibenarkan bukan karena kita benar, tapi dibenarkan oleh darahnya. Dia mati menggantikan kita, digantung di atas kayu salib. Yesus mengambil tempat kita, memikul semua beban dosa seluruh umat manusia. Yesus mencurahkan murkanya dalam dosa-dosa manusia kepada dirinya sendiri. Bapa sampai meninggalkannya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu fase di mana Bapa tidak tahan melihat dosa sehingga Tuhan merasa sendiri di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, fase kedua adalah fase Yesus Kristus yang menyelamatkan kita umat manusia. Dan kita memasuki fase ketiga. Ini adalah fase terakhir. Fase ketiga ini adalah fase gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, fase ketiga adalah fase gereja. Di mana Tuhan mempersiapkan gerejanya. Tuhan mempersiapkan tubuhnya. Tuhan mempersiapkan pengantin wanitanya. Tuhan mempersiapkan kerajaannya. Melalui fase ketiga yaitu fase gereja. Saudara dikasihi dalam Tuhan, kita mulai di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Ayat yang begitu terkenal, yang kita sudah hafal mungkin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, fase ini adalah fase mempersiapkan kita gereja Tuhan. Mempersiapkan tubuhnya, mempersiapkan mempelainya. Bukan hanya untuk menanti, yang ini khotbah kenaikan kita. Yesus naik ke surga bukan membuat kita siang malam tunggu dia datang kembali, bukan. Tetapi dia mau kita bekerja, bukan hanya menunggu tapi bekerja. Banyak orang yang tidak bekerja, menunggu, pokoknya saya mau baik-baik hidup. Saya kalau buat dosa saya mau kasih makan sama fakir miskin, sama yatim piatu. Katanya kalau kasih makan yatim piatu bisa kurang dosanya. Kak, kita bukan sedang mencari upah yang demikian. Ya, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, bahwa dia tidak mengirim kita ke padang gurun, ke suatu tempat atau suatu gunung untuk berdoa. Tapi dia kirim murid-muridnya ke Yerusalem. Dan misi mereka adalah menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi adalah apa yang kita alami, kita ceritakan. Bukan apa yang orang lain alami, kita ceritakan. Kesaksian yang hebat adalah kesaksian yang keluar dari diri kita sendiri ketika kita mengalami Tuhan. Kita menceritakan. Saudara dikasihi dalam Tuhan, saksi yang diceritakan dalam misi kita ke dalam dunia ini adalah kita mulai dari rumah, orang-orang terdekat, sampai komunitas kita dan seluruh dunia di mana tempat kita tinggal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita semua menjadi berkat dan saksi. Menceritakan apa kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakan bagi saya dan Anda. Kita tidak disuruh berdiam diri. Sebab Roh Penolong itu
datang dan kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Roh itu datang dulu ke dalam hidup kita, mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita bisa punya kuasa untuk menceritakan kebaikan. Kalau pengalaman-pengalaman orang lain kita ceritakan, dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri kita ceritakan, saudara, lebih berkuasa pengalaman sendiri kita ceritakan kepada orang lain. Dan ketika kita pergi kemana-mana dengan kabar baik ini, kita menjadi apa? Kita menjadi saksi. Kita bukanlah seorang pembela. Kita ini bukan seorang salesman yang nawar-nawarkan. Ya, Tuhan hanya mau kita menjadi saksi. Kita tidak harus membela Tuhan. Dan kita tidak harus menjadi penjual nama Tuhan. Supaya apa? Supaya gereja penuh. Saudara, kita tidak perlu melakukan seperti itu. Kita bukan mau penuh-penuhan gereja. Tapi betul-betul kita menyaksikan Tuhan dengan kehidupan yang sudah ditolong oleh Tuhan. Dengan cara yang luar biasa, yaitu rohnya sendiri ada di dalam hidup kita. Dan kita bekerja bersama-sama dengan roh itu. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat bahwa ada hal yang penting yang terjadi ketika kuasa itu turun di dalam hidup kita. Ya. Yang pertama kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 yang sudah kita baca. Di sana dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara diberi kuasa, saya diberi kuasa untuk menjadi saksi. Dan ketika roh itu turun, kuasa itu turun atas kita. Sebenarnya itu adalah janji yang sudah digenapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa itu turun bukan turun begitu saja. Saudara. Ingat di dalam Yohanes dia katakan, aku akan memberikan kepada engkau seorang penolong. Kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa. Tunggu di Yerusalem. Ketika mereka sudah sampai ke Yerusalem, 10 hari kemudian, mereka menerima janji itu. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Roh Kudus itu datang, sebenarnya kuasa Tuhan, janji Tuhan sedang digenapi di dalam gereja Tuhan. Maka dari itu Tuhan bilang, mari kita mulai. Mari kita bergerak. Pergerakan sudah dimulai sejak Tuhan memberikan penolong kepada rasul-rasul itu. Pergerakan sudah dimulai ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Janji sudah digenapi. Bekal sudah diberikan. Itu penolong yang sejati. Haleluya. Kita punya penolong yang ajaib. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus naik kemudian janjinya akan memberikan penolong, kita tunggu 10 hari, 20 hari tidak datang-datang. Apakah kita bisa percaya dengan Allah semacam itu? Firman Tuhan bilang Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan janjinya betul-betul teruji. Dia memberikan penolong, artinya dia menggenapi janjinya. Kuasa itu turun ke atas mereka seperti tiupan angin keras. Turun dan hinggap hidup di dalam mereka. Saudara, ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Yang menggambarkan dalam ayat 2 ini adalah menggambarkan tiupan angin kencang, angin keras. Memenuhi seisi rumah itu. Bayangkan kalau Anda sedang duduk kemudian di dalam rumah Anda ada bunyi angin keras, bunyi angin tornado bertiup di dalam rumah Anda. Gimana, Saudara? Saudara, kekuatan dan potensinya dalam angin tornado itu merusak. Kekuatan itu merendahkan, menghancurkan. Betul enggak? Kata Yunani untuk kekuatan di sini adalah dunamo. Dunamos. Dari mana kemudian muncul kata dinamit. Kalau ledakan dinamit itu muncul, betul-betul merusak. Ini adalah jenis kekuatan yang tidak diragukan.
Ini adalah kekuatan yang alami yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka dipimpin di padang belantara. Kekuatan dari tiang awan dan tiang api pada malam hari. Mereka melihat Allah ada di sana, menemani mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kekuatan yang luar biasa. Nabi Yesaya ketika dia mengalami penglihatan tentang malaikat yang memuji, ya, tiang pintu bergetar seperti gempa yang dahsyat, dan asap memenuhi ruang di dalam sekitarnya. Saudara, satu-satunya tanggapan kepada Allah yang begitu kuat adalah menggambarkan dirinya dan umatnya di dalam kekudusan. Untuk bertemu dengan Allah, kita harus mengalami Allah sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Pentakosta adalah tentang mengenali kuasa Allah. Ini tentang membuat dunia di sekitar kita tergoncang ke inti dalam kehidupan manusia. Saudara, sehingga orang menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kita manusia tidak punya apa-apa. Orang-orang percaya mula-mula tahu tentang mitos dan legenda-legenda dewa-dewa yang nampaknya kuat di zaman itu. Dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi berbeda dengan satu yang kita percaya, yaitu Allah yang benar ini. Dia sangat perkasa dan sangat kuat, tapi dia juga penuh kasih. Perhatikan, bahwa di tengah-tengah semua kekuatan yang berpotensi merusak ini, ternyata kekuatan angin ribut itu tak merusak apa-apa. Janjinya dipenuhi. Yang kedua, coba lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara perhatikan baik-baik. Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi ketika angin yang bertiup begitu kencang menggenapi kuasa Allah, menggenapi janji Allah. Dan dikatakan di sana, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka. Dia tidak menggunakan kata merasuki mereka. Mereka itu merasakan roh itu datang dan tinggal dengan penuh kelemah lembutan. Roh Allah itu masuk dengan kelemah lembutan. Bukan merasuki. Merasuki sekejang-kejang Bapak Ibu. Merasuki seteriak-teriak. Pernah lihat orang kerasukan Bapak Ibu? Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Roh Kudus adalah roh yang baik. Ketika dia masuk ke dalam hidup manusia, dia masuk dengan lemah lembut. Ingat, di situ digunakan kata hinggap, tidak digunakan kata merasuki. Hinggap artinya apa? Artinya dia adalah penolong yang penuh kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penolong kita adalah penolong yang lemah lembut dan penolong yang penuh kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa Allah itu ada di pihak kita, penolong itu ada di pihak kita. Dia adalah penolong yang penuh kasih, yang menolong saya dan Anda. Dia bukanlah Allah yang begitu kejam, menghukum kita. Dia adalah Allah yang lemah lembut. Roh Kudus itu begitu lemah lembut. Roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh yang lemah lembut, yang penuh kasih menolong saya dan Anda. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita melihat teks yang kita baca? Ada tiupan angin kencang, ada lidah api. Ini sebenarnya mengirim sebuah tekanan sehingga darah kita bisa menjadi berdegup kencang, detak jantung kita berdegup kencang. Tapi lihat apa yang terjadi.
Roh itu dikatakan apa? Hinggap pada mereka. Roh itu tidak mengadakan kerusakan apa-apa. Yang terjadi adalah lidah itu kemudian masuk ke dalam semua murid-murid. Dan seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dia dikatakan, saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, dia beristirahat, dia bersandar, dia hinggap masuk. Dia tidak sedang merasuki umat manusia. Dia tidak sedang merasuki sehingga kita kejang-kejang. Dia tidak merasuki sehingga kita teriak-teriak. Nah, dia masuk ke dalam hidup kita. Kemudian kekasih Tuhan lihat, yang terjadi adalah mereka menjadi tenang. Ya, mereka tidak menjadi kacau balau. Mereka mulai menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dengan bahasa-bahasa lain. Perhatikan, bahasa-bahasa lain. Saudara, mungkin ini juga jadi masalah bagi kita. Ya. Ini mungkin kalau angin kencang ini ada di dalam hidup kita. Gimana ya? Apakah Tuhan bisa mendengar suara kita? Saudara, sampai-sampai mungkin kita tidak mendengar jelas suaranya Tuhan saking kencangnya angin itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu kita memiliki banyak kekacauan dalam hidup. Mungkin punya badai yang banyak. Kita sibuk. Ya, sehingga kita berpikir, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak datang dengan cara yang lebih keras kepadaku sehingga terdengar suara dan aku bisa mendengar suara badai. Saudara, mungkin hari ini tidak sama seperti waktu itu. Kesibukan kita membuat kita tidak punya waktu untuk menanti Dia. Untuk biarkan Dia hinggap. Untuk biarkan Dia masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Roh Kudus itu hinggap dalam setiap kita dengan lemah lembut. Jangan sampai kesibukan kita sampai kita tidak bisa dengar suaranya. Ya, dan kita tidak tahu bahwa ada pribadi itu pada hari Pentakosta itu datang dan menakjubkan semua orang ketika Dia hinggap di dalam hidup kita. Yang ketiga, kasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dituliskan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan. Saudara, kehadiran Tuhan memberi kekuatan kepada saya dan Anda. Memungkinkan kita untuk melakukan dan bergerak dalam misi yang mulia. Jadikan semua bangsa murid. Oleh karena itu seperti tema firman kita pada pagi hari ini. Mari kita memulainya. Mari kita memulainya. Sebab apa? Pergerakan sudah dimulai sejak gereja Tuhan yang pertama didirikan. Dan mungkin saat ini kita terlena dengan keadaan zaman. Dan mungkin kita terlena dengan segala yang bagus di dalam seluruh isi dunia. Tapi dengar baik. Hari Pentakosta sekarang ini adalah hari di mana Tuhan sedang menggerakkan hatimu dan hatiku. Sedang menggerakkan gerejanya, memberi kekuatan kepadanya, dan memungkinkan kita untuk memulai pergerakan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat, pergerakan itu dimulai dengan pekabaran Injil. Pergerakan itu dimulai dengan memberitakan kabar sukacita. Ketika semua orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka membicarakan apa, Bapak Ibu? Mereka bukan membicarakan bahasa-bahasa aneh, tidak. Yang mereka bicarakan adalah perkara-perkara besar yang pernah Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Mereka memberitakan kabar sukacita dengan bahasa-bahasa lain yang mungkin mereka sendiri tidak mengerti. Dan setelah itu Petrus bangkit berdiri dan memberitakan kabar sukacita.
Pentakosta adalah berita kabar sukacita. Pentakosta adalah di mana Petrus berdiri bersama dengan murid-muridnya, memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Saudara, kepada semua orang yang hadir di sana, dari manapun mereka datang, dari manapun mereka hadir, dengan bahasa mereka sendiri-sendiri, mereka mendengar kabar sukacita. Sampai Petrus sendiri bangkit berdiri. Sesudah itu 3.000 orang bertobat. Dan itulah gereja yang pertama-tama didirikan. Sehingga hari Pentakosta juga dikatakan sebagai hari lahirnya gereja. Saudara, hari lahirnya gereja kali ini kita peringatkan dengan memulai pergerakan. Sebab pergerakan sudah dimulai sejak zaman itu. Sejak ketika rasul-rasul menerima Roh Kudus. Dan pergerakan kita mulai sekarang. Sejak kita mendengar firman ini. Kabar sukacita harus diberitakan. Sebab itu bersiaplah. Karena kita akan memulainya. Setiap kita mengalami Tuhan. Dan lidah-lidah api ada di dalam setiap kepala kita. Dia hinggap dengan lemah lembut. Menguasai hidup kita. Dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman. Kekuatan yang luar biasa kami miliki. Ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam hidup kami. Kami tahu. Kami membutuhkannya. Dan kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami dengan tugas mulia, yaitu misi, mengemban misi, memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami tahu Roh Kudus sudah ada di dalam setiap hati kami. Dan roh yang lemah lembut itu terus menguasai hidup kami. Memberi kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kami. Yang tidak diberikan oleh dunia. Memberi kemampuan kepada kami untuk memberitakan kabar sukacita. Terima kasih ya Tuhanku. Firman-Mu sudah datang kepada kami. Pergerakan sudah dimulai sejak zaman rasul-rasul. Dan kalau kami hari ini sudah mendengar firman Tuhan, kami juga akan terus bergerak. Dan kami akan mulainya sekarang Tuhan. Untuk memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Kami tak akan menunda-nunda lagi. Sebab waktunya sudah sangat dekat. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang mendengar. Dan berkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Tentu sukacita sorga tetap ada dalam hidup kita. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat lahirnya gereja bagi kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebentar lagi mungkin kita sudah bisa beribadah di gereja kita yang tercinta. Nah, kasih Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, silahkan memberikan persembahan di rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Atau kasih Tuhan juga bisa memberikan persepuluhan di rekening BCA juga di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Biarlah semua persembahan yang Anda nyatakan bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita tercinta. Puji Tuhan. Ya, kasih Tuhan, jangan lupa subscribe di channel YouTube kita supaya lebih banyak subscribe-nya lagi. Dan biarlah yang terbaik bagi Tuhan kita akan berikan ya. Baik, kasih Tuhan semua, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan nyanyikan satu pujian dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidupku, membebaskan
hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa di surga, kami sudah beribadah Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Roh penolong dan penghibur itu ada di dalam keluarga kami, bahkan ada di dalam setiap hati kami. Dan kami kuat sebab roh yang lemah lembut itu tinggal dan memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan sudah sematkan di dalam hidup kami, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi setiap kami, sehingga kami memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita angkat tangan kita sama-sama untuk menerima urapan dan berkat yang dari Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Roh Kudus-Mu memberi kuasa untuk kami menjadi saksi, mengurapi setiap kami. Dan biarlah roh itu hinggap di dalam setiap kepala kami dan masuk ke dalam hati kami. Roh itu boleh menjamah lembut dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, sampai jumpa. Haleluya, Tuhan berkati.